Halo, welcome back to my YouTube channel. So, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas MIT Data Mining untuk babnya yaitu Data Pre-Processing. Perkenalkan, nama saya Rindi dan ini P11-18031. Oke, nah kenapa sih kita harus pre-process sebuah data? Nah, itu untuk mengukur kualitas dari data dari multidimensional view, atau kita bisa lihat dari beberapa dimensi. Nah, untuk yang pertama yaitu akurasi. Jadi data jadi lebih akurat. Kita bisa melihat data itu benar dan salahnya, akurat atau tidak. Kita juga bisa melihat completeness atau kelengkapannya, not recorded atau ada data yang hilang. Kita juga bisa lihat konsistensi atau some modified but some not dangling. Kita juga bisa melihat timeliness atau waktu update dari sebuah data tersebut. Kita juga bisa melihat believability atau seberapa bisa sih kita percaya data tersebut. Kita juga bisa melihat seberapa mudah atau interpretability data tersebut untuk dimengerti. Oke, next. Untuk subbab yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama yaitu data cleaning, data integration, dan juga data reduction. Oke, yang pertama yaitu data cleaning. Di sini kita mengisi beberapa nilai atau value yang hilang, memperjelas noisy data atau data yang noise. Juga kita bisa mengidentifikasi atau menghilangkan data-data yang dari luar atau yang data-data yang tiba-tiba error atau salah, dan juga memperbaiki inkonsistensi atau data yang tidak konsisten. Oke, untuk data cleaning atau membersihkan data. Nah, di dalam dunia nyata itu data itu kotor atau tidak bersih, seperti tidak mulus lah maksudnya datanya. Jadi ada banyak potensial jadi data itu bisa salah. Untuk contohnya, misalnya kesalahan instrumen atau human error atau computer error, manusia yang salah, atau bisa juga transmission error. Nah, untuk yang pertama yaitu incomplete atau tidak lengkap. Pada incomplete ini ada beberapa atribut yang hilang, yang kurang, seperti kekurangan beberapa atribut interest. Ada juga yang mengandung hanya beberapa data yang aggregate. Contohnya, misalnya nih kita lihat occupation, tanda kutip, atau di sini tidak ada isinya. Jadi ini missing data ya, atau hilang datanya. Nah, untuk berikutnya yaitu noisy atau data yang mengandung noise, error, dan juga data dari luar. Misalnya ini salary. Nah, di salary ini minus 10. Nah, ini kan error. Harusnya salary itu berapa? Tidak mungkin kan salary-nya itu minus. Nah, berikutnya itu inconsistent atau yang berisi perbedaan antara kodenya dengan namanya. Misalnya ini age-nya 42 atau 42, umurnya 42. Nah, sedangkan ulang tahunnya itu pada 2010. Berarti ini kan salah. Harusnya kalau birthday-nya 2010, age-nya itu kalau untuk 2021 itu baru 11 tahun. Misalnya juga ratingnya itu 1, 2, 3 bisa diperbaiki ratingnya jadi A, B, dan C. Terus ada juga discrepancy antara error records yang lebih dari 1. Nah, misalnya ada juga intentional atau datanya tuh seperti data yang menghilang, tapi dia tuh misalnya contohnya nih Januari 1 dijadikan itu untuk semua orang birthday-nya. Jadi dalam satu data terus row semua orang birthday-nya Januari 1 kan salah. Jadi kita harus membersihkan data tersebut. Nah, saya akan membahas mengenai incomplete atau data yang tidak lengkap atau missing atau hilang. Nah, data itu tidak selalu ada. Jadi contohnya ada beberapa tuples yang tidak ada recordnya, nilainya, dan beberapa atributnya tidak ada juga. Jadi misalnya pemasukan dari sebuah customer pada penjualan data itu tidak ada. Terus ini juga missing data bisa juga terjadi akibat misalnya equipment malfungsi atau malfungsi pada peralatannya. Ada juga inconsistent dengan
order dengan record yang lain, data yang lain, jadi dia biasa di delete kan. Nah, terus ada juga data yang tidak masuk, jadi tidak jadi mengalami misunderstanding atau kesalahpahaman. Misalnya juga beberapa data itu tidak ada hal yang pentingnya, misalnya tidak penting, jadi biasa itu langsung hilang itu di dalam data. Dan juga ada beberapa data yang tidak tersave dalam histori perubahan datanya. Pada data yang hilang itu kita perlu untuk adanya inferred. Nah, bagaimana sih cara kita memperbaiki data yang hilang? Nah, untuk memperbaiki data yang hilang, yang pertama kita bisa juga untuk ignore tupelnya atau kita tidak mempedulikan tupelnya. Biasanya ini akan dilakukan ketika label dari kelasnya itu tidak ada, ketika kita lakukan classification, atau tidak efektif dalam beberapa persen yang values-nya itu menghilang per atribut yang biasa kayak langsung tidak ada begitu. Jadi kita bisa ignore aja atau tidak biarkan saja. Atau kita bisa mengisi value-nya yang hilang dengan cara manual. Misalnya kita lebih tedious dan invisible, terus kita juga bisa mengisinya secara otomatis. Ini menggunakan ada global constant, attribute mean for all samples belonging to the same class smarter. Jadi the most probable value, jadi value yang paling mungkin itu yaitu inference based such as Bayesian formula or decision tree. Jadi value-nya itu berdasarkan formula Bayes atau decision tree atau pohon keputusan. Nah, untuk proses cleaning data ini saya pakai bahasa Indonesia jadi kita lebih mengerti. Yang pertama yaitu ada kita deteksi perbedaan datanya dengan cara pertama kita gunakan metadata, misalnya domainnya, rentangnya, ketergantungan, distribusi. Kemudian kita periksa kelebihan muatan lapangan atau kelebihan muatan pada datanya. Terus kita periksa aturan keunikannya, kayak unik yang perlu diperhatikan, aturannya, dan juga aturan yang biasa itu diisi 0 atau 0. Nah, kemudian kita juga gunakan alat komersial seperti previewing data dan juga audit data. Nah, migrasi dan integrasi data itu kita bisa menggunakan alat migrasi data yang dapat memungkinkan kita transformasinya ditentukan. Ada juga alat ETL atau ekstraksi, transformasi, dan juga pemuatan. Nah, ada juga integrasi yang kedua. Jadi kita pakai integrasi kedua dengan iteratif dan interaktif. Oke, yang kedua, bab kedua saya akan membahas mengenai data integration. Nah, integration itu dari multiple atau beberapa data basis data dan juga data cubes dan juga file. Nah, data integration itu kombinasi data dari beberapa sumber jadi digabungkan ke satu tempat. Nah, misalnya untuk skema integrasi itu contohnya ini A equals ID sama dengan B equals ini sekian. Jadi dia itu mengintegrasi metadata dari beberapa source. Jadi kita juga bisa entity identification problem, kita identifikasi problem entity-nya. Misalnya kita identify real world entities from multiple data source. Contohnya ini kita dalam real world atau dunia nyata, data source-nya, sumber datanya. Ini kayak misalnya Bill Clinton sama dengan William Clinton. Kita juga mendeteksi dan memperbaiki data, nilai data atau value data yang mengalami konflik. Misalnya, for the same real world entity, attribute values from different source are different. Jadi untuk beberapa entity di dunia nyata, atribut value yang berasal dari beberapa source yang berbeda itu hasilnya juga akan berbeda. Possible reason. Nah, untuk possible reason itu di beberapa berbeda representation, maka akan berbeda juga skalanya. Contohnya metriknya ada metrik dan British unit. Nah, data yang berlebihan juga itu sering terjadi ketika ada integrasi beberapa database. Misalnya kita perlu identifikasi objek, atribut atau objek yang sama mungkin memiliki nama yang berbeda di database yang berbeda.
data turunan. Itu suatu atribut mungkin merupakan atribut turunan di tabel lain, misalnya pendapatan tahunannya. Nah, ada juga atribut kandungan yang berlebihan itu mungkin dapat dideteksi dengan analisis korelasi dan analisis covariance. Nah, integrasi data yang cermat dari berbagai sumber dapat membantu menghindari redundansi dan juga inkonsistensi serta meningkatkan kecepatan dan kualitas penambangan data. Nah, yang terakhir, subbab terakhir itu atau part 3 yaitu data reduction atau pengurangan data. Akan saya bagi 3 menjadi dimensionality reduction, numericity reduction, dan juga data compression. Oke, untuk yang pertama data reduction yang dimensionality reduction. Nah, itu ada curse of dimensionality. Nah, ketika dimensionality meningkat, data menjadi semakin berjarak. Kemudian density dan distance between points atau jarak antara tiap poin itu sangat kritik untuk clusteringnya. Jadi kita perlu melakukan analisis outlier dan menjadi tidak kurang meaningful atau kurang bermakna. Jadi ada juga possible combination atau subspace will grow exponentially. Jadi kombinasi yang mungkin itu pada beberapa subspace akan meningkat atau tumbuh exponentially. Nah, untuk dimensionality reduction itu kita harus yang pertama itu avoid the curse of dimensionality atau kita menghindari the curse of dimensionality. Terus kita membantu mengeliminasi features yang irrelevant dan juga mengurangi noise. Terus kita juga reduce atau mengurangi waktu dan space jarak yang biasa dibutuhkan dalam data mining. Kita juga harus mengizinkan visualisasi yang lebih mudah. Dalam dimensionality reduction technique juga ada wavelet transforms, ada principal component analysis, dan juga supervised and non-linear techniques. Oke, yang kedua yaitu data reduction, numericity reduction. Nah, untuk numericity reduction ini kita mengurangi data volume dengan memilih alternatif. Jadi menggunakan forms yang lebih kecil dari merepresentasi sebuah data atau menampilkan sebuah data. Misalnya kita gunakan parametric methods. Contohnya ini regression. Kita asumsikan ada data yang cocok untuk beberapa model. Terus kita estimasikan model parametersnya. Terus kita simpan hanya parameter itu dan kita discard ke data. Terus yang terakhir itu contohnya log linear models yang obtain value at the point in empty space as the product on appropriate marginal subspace. Jadi itu value-nya diambil dari point in empty space. Nah, ada juga yang berikutnya itu non-parametric methods. Jadi kita tidak mengasumsi sebuah model. Terus kita juga masukkan major families seperti histogram, clustering, dan juga sampling. Untuk yang terakhir yaitu data reduction, data compression. Pertama itu ada string compression. Jadi ada beberapa explicit theory dan juga well-tuned algorithm. Dan juga ada typical lossless atau limited manipulation is possible without expansion, atau hanya ada beberapa manipulasi yang terbatas dan memungkinkan tidak ada perpanjangan. Terus ada audio atau video compression. Biasanya hanya lossy compression tapi dengan progressive refinement. Ada juga sometimes atau beberapa small fragment atau fragment yang kecil dari sebuah signal yang bisa direkonstruksi kembali tanpa reconstructing semuanya. Dan ada juga time sequence yang tidak masuk dalam audio. Jadi biasanya ini pendek dan juga lebih lambat dengan waktu kalau kita menggunakan waktu. Ada juga dimensionality and numericity reduction yang biasa lebih dikonsiderasi atau kita lebih gunakan sebagai form of data compression, sebagai form dari data kompres data.
itulah tadi penjelasan mengenai data pre-processing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.